selamat siang Mbak Indri. Halo, selamat siang. Mohon maaf, dengan siapa ya? Iya, maaf, ini perkenalkan saya Farah, Mbak Indri. Saya di sini, mungkin Mbak Indri memang belum kenal saya. Saya ini penyuluh KB di Kecamatan Danurejan. Kebetulan tuh saya memperoleh nomor Mbak dari Ibu. Kebetulan dari Ibu, saya dengar kalau Mbak itu sekarang sedang hamil ya Mbak Indri ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Mbak, benar. Oh ya, kalau boleh tahu kehamilan usia berapa bulan atau berapa minggu? Sekitar 2 bulan gitu, Mbak. 8 mingguan. 7 sampai 8 minggu. Oh, 8 minggu ya? 8 minggu. Iya, Berarti ini masih trimester pertama, berarti mungkin Mbak masih mengalami apa Mbak? Trimester pertama kayak nih mual-mual gitu ya. masih mual-mual ya sampai sekarang ya? Mm, mm. Tapi nggak Ada sampai mual-mual. parah atau gimana Mbak Indri? Alhamdulillah sih nggak, paling cuman pagi aja atau kalau nyium yang bau gitu gimana gitu ya. Tapi nggak sering banget. Oh ya syukurlah, semoga nanti di trimester berikutnya sudah lebih baik ya Mbak Indri ya. Amin, makasih ya, Mbak. Maaf ini mungkin di video call ini suaranya banyak masuk suara, ada yang di rumah sebelah, ada yang renovasi rumah, jadi suaranya masuk. Maaf ya Mbak Indri ya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, dan mungkin itu Eh, mungkin sedikit. Tadi mungkin Mbak Indri belum tahu kira-kira kenapa ya saya telepon Mbak. Ini kan kebetulan saya mm, kemarin ketemu Ibu, terus Ibu mm, bercerita kalau Mbak Indri ini hamil. Nah, ini kan mm. untungnya sampai sekarang tidak ada gejala yang parah ya Mbak Indri ya. Iya, sebenarnya sih enggak, Mbak. Oh, gitu. Eh, Kalau misalnya kan kebetulan kan ini anak pertama gitu ya, Mbak ya. Ya, Kayaknya tadi katanya penyuluh KB ya. iya. Berarti itu dong. Aku bisa tanya soal KB gitu, Mbak. Boleh. Boleh banget Mbak. Saya senang banget. Kira-kira Mbak tuh ada mungkin ada yang ingin diketahui tentang KB? Iya, soalnya kan bingung, nggak ngerti ya. Mesti kan KB kan banyak. Setahu kan cuman suntik gitu toh, pil, kondom. Nah, cuman kalau kayak gitu kan harus rutin tuh, apalagi pil. Soalnya pengalaman tuh ada temen yang kelupaan minum pil, terus hamil lagi gitu loh. Nah, kira-kira nih Mbak, aku kan nggak pengen deket-deket ini anaknya ya. Kalau misalnya ada saran nggak Mbak, KB yang nggak bolak-balik gitu, yang saya nggak harus suntik rutin kayak 3 bulan atau minum pil tiap hari gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak Indri, senang sekali Mbak itu sudah membuka. Jadi di dalam mungkin dalam pikiran Mbak atau dalam hati Mbak itu sudah tertarik, sudah aware, sudah punya rencana bahwa tidak ingin, ya masih ingin setelah persalinan anak pertama ini anak pertama ya, setelah persalinan anak pertama Mbak itu Hmm, sudah ingin merencanakan kehamilan lagi, belum mau punya anak dulu dan ingin berencana ingin memakai alat kontrasepsi yang nggak perlu bolak-balik gitu ya Mbak ya. Jadi nggak repot iya, ya. soalnya kebanyakan kan orang-orang suntik pil gitu. Kira-kira ada yang Hmm. lain nggak sih Mbak? Boleh. Terima kasih. Kalau boleh saya mungkin menjelaskan dulu. Untuk kayak memang kalau di BKKBN itu ada namanya alat dan metode KB, alat dan metode kontrasepsi. Jadi alat itu memang ada alatnya atau metode itu cara, metode itu cara ya, metode itu caranya. Untuk KB pasca persalinan itu ada dibagi menjadi dua alat dan metode. Yang utama itu ada yang metode hormon atau alat hormonal dan yang non hormonal. Kira-kira yang Mbak tadi sebutkan itu tadi ada yang dua-duanya Mbak, ada yang hormonal. Jadi kalau hormonal itu tadi Mbak sebutkan pil sama suntik itu termasuk yang hormonal. Kemudian yang non hormonal itu adalah kondom. Jadi mungkin Mbak tahu hormonal itu gimana sih? Hormonal itu berarti memang alat yang di dalamnya ada hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh yang fungsinya untuk menghambat proses pembuahan terjadi di dalam tubuh seperti itu. Ya, Nah, terus?
Kemudian Ada yang kalau lain? Mbak tertarik yang jangka panjang, tadi oh ya, selain hormonal dan non hormonal, alat dan metode kontrasepsi itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Tadi yang Mbak jelaskan kalau kondom itu yang jangka pendek ya Mbak, karena kan bisa dipakai atau tidak dipakai sewaktu-waktu itu kan bersama ya, atas kesepakatan bersama, bisa dipakai terus ataupun tidak dipakai langsung tuh juga bisa. Itu yang jangka pendek. Kemudian yang Mbak sebutkan tadi pil dan suntik itu juga termasuk yang jangka pendek. Jangka pendek itu misalnya nih ya, pil itu kalau harus diminum terus-menerus secara rutin selama 1 bulan. Itu pil yang akan didapatkan itu memang diminum setiap hari untuk 1 bulan ya, sudah jadi resepnya seperti itu. Kemudian untuk yang suntik itu juga jangka pendek karena masa pakainya itu 1 atau 3 bulan, tergantung keinginan kliennya seperti apa. Seperti itu. Dan memang itu 1 bulan berarti harus setiap bulan, kalau memutuskan pakai yang 1 bulan berarti harus setiap bulan datang ke vaskes untuk suntik atau setiap 3 bulan sekali, seperti itu. Terus tadi yang apa jangka panjang ya? Itu gimana ya Mbak? Oke, kalau yang Kalau jangka pendek, susu itu susu apa ya? ya. Nggak pernah dengar Iya. susu Berarti gitu. Mbak tuh udah dengar banyak sekali ya tentang alat kontrasepsi ya. Iya, tapi nggak ngerti. Maksudnya yang bagus tuh yang mana? Yang direkomendasiin tuh yang mana? Yang dengar-dengar kan kebanyakan orang bilangnya susuk, suntik, pil gitu. Yang paling banyak memang yang banyak digunakan memang pil dan suntik ya Mbak ya, karena kan memang mungkin tinggal konsumsi aja atau datang ke fasilitas kesehatan setiap 1 bulan sekali. Tapi kalau Mbak menginginkan pemakaian kontrasepsi yang jangka panjang itu ada 4 macamnya Mbak. Jangka panjang itu ada 4. Yang pertama susuk yang Mbak bilang tadi ya. Sekarang kalau istilah medisnya disebut sebagai implan. Implan itu adalah batang yang dimasukkan ke dalam lengan kiri atas. Itu termasuk yang hormonal ya Mbak ya. Yang hormonal. Itu bisa sampai 3 tahun. Itu yang maka disebut jangka panjang seperti itu karena bisa sampai 3 tahun. Lalu berarti nggak bolak-balik ya, itu ya, nggak harus bolak-balik bongkar pasang gitu ya, berarti ya. Sekali pemasangan bisa bertahan sampai 3 tahun, sampai ya Mbak, misalnya nih sampai atau mungkin 2 tahun lebih sudah mau dilepas bisa. Jadi bisa sampai 3 tahun. Atau mau 3 tahun lebih, misalnya lebih dari 3 tahun, berarti setelah 3 tahun harus bongkar terus pasang yang baru lagi seperti itu. Itu ada efeknya nggak sih Mbak? Ada efeknya nggak Mbak? Mungkin karena memang itu hormonal ya Mbak ya, yang ada hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh itu efeknya kurang lebih memang berbeda macam-macam setiap orang. Tapi memang rata-rata sih memang yang mengalami efek pasca pemasangan implan itu misalnya ada pengaruh ke pola makan, kemudian mungkin ada pola makan itu bisa merembet kemana-mana ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi memang efek tubuh terhadap hormon yang suntikan pada tubuh itu macam-macam, tidak semuanya seperti itu. Oke. Itu yang hormonal mungkin yang pertama. Kalau boleh saya informasikan yang jangka panjang kedua, tapi yang non hormonal itu ada namanya. Kalau dulu ibu-ibu kita bilangnya spiral Mbak, sekarang istilahnya IUD. Oh, IUD. Ya pernah dengar spiral. Itu gimana Mbak? Dulu itu sebutannya spiral karena bentuknya spiral. Sekarang itu disebut IUD, bahasa medisnya itu intrauterine device. Jadi seperti T yang di bahannya tembaga yang dimasukkan ke dalam organ kewanitaan manusia, wanita, organ kewanitaan. Itu non hormonal karena tidak ada hormon di dalamnya dimasukkan ke dalam tubuh. Seperti itu. Kalau itu lebih panjang lagi pemakaiannya bisa sampai 8 tahun yang untuk program pemerintah. Itu tapi memang disarankan untuk yang jangka panjang ya Mbak ya, untuk merencanakan kehamilan yang jangka panjang, misalnya mungkin yang anaknya sudah 2 atau 3 bisa menggunakan IUD seperti itu. Tapi kalau misalnya aku kan anaknya nanti baru 1, terus aku pengen pakai IUD. Tadi sampai berapa lama kalau IUD Mbak?
Sampai ini bisa sampai 8 tahun. Tapi kalau memang 8 tahun. Mbak kemudian Oh. misalnya nih 2 atau 3 tahun setelah Hmm. pemakaian mau dilepas karena mau punya anak itu juga boleh. Ya. Bisa saja. Oh gitu ya. Hmm. Kalau kira-kira kalau IUD implan itu bagusan mana Mbak? Kalau bagusnya semua namanya mungkin metode kontrasepsi atau alat itu memang masih cocok-cocokan juga ya Mbak dengan kebutuhan dengan kondisi karakteristik Mbak sebagai yang akan menggunakan kontrasepsi itu gitu. Jadi nggak ada yang lebih bagus atau lebih buruk. Cuman memang ada mungkin kalau hormonal memang ada konsekuensinya seperti misalkan efeknya itu bisa pengaruh ke pola makan, nafsu makan seperti itu. Mungkin juga kalau yang IUD bisa jadi efeknya nanti bisa jadi saat pemasangan pertama bisa jadi ada pendarahan, itu juga bisa, itu bisa saja. Tapi memang tidak kemudian pukul rata itu pasti akan seperti itu tidak, karena memang efek tubuh kita, reaksi tubuh kita terhadap alat kontrasepsi itu beragam, Mbak. Gitu. Tapi memang ada yang kemudian bereaksi seperti itu ada. Yang pasti ya, Mbak, memang kalau Mbak masih ragu, semua alat dan metode itu memang harus kalau ada sesuatu terjadi terhadap tubuh kita, kita memang harus berkonsultasi ya Mbak ya. Itulah fungsinya konsultasi. Jadi jangan takut kalau ada apa-apa langsung menemui tenaga medis untuk konsultasi kalau ada masalah. Jadi biar bisa segera diketahui penyebabnya, kemudian diberikan jalan keluarnya seperti apa. Itu Mbak Indri. Kalau misalnya pasangnya gitu di mana Mbak? Misalnya aku pengen implan atau IUD gitu. Harus ke dokter atau gimana Mbak? Oke. Maaf Mbak Indri punya BPJS atau tidak ya? Ada. Ada ya BPJS ya. Jadi kalau untungnya kalau punya BPJS itu kan ada yang pola vaskes pertama ya Mbak ya, ada rujukannya untuk kalau untuk di Kota Yogyakarta ini memang kalau Mbak Indri punya BPJS, Mbak bisa datang ke vaskes pertama Mbak Indri, lalu bisa pasang, pilih alat kontrasepsi yang Mbak Indri inginkan sesuai dengan yang disepakati bersama dengan suami di vaskes pertama itu, begitu. Itu ada Mbak, jangka waktunya. Misalnya habis melahirkan berapa lama baru boleh pasang KB atau gimana gitu? Sebenarnya akan lebih bagus sekali kalau Mbak Indri misalnya nih sudah memutuskan nih ya, nanti bisa berdiskusi dengan suami ya. Mbak Indri ingin memilih alat kontrasepsi apa, misalnya Mbak Indri ingin memang rencana ke depannya rencana untuk punya anak kedua misalnya menundanya itu lebih panjang. Mbak Indri memutuskan mau pasang IUD karena mungkin lebih sekalian saat persalinan misalnya seperti itu. Mbak Indri bisa konsultasi ke dokter saat dokter kandungan minta sekalian saat jadi sudah dibicarakan dari sekarang, besok saat persalinan minta sekalian dipasangkan IUD-nya itu bisa. Itu akan sangat kalau boleh memberikan saran ya Mbak, itu akan sangat membantu Mbak Indri ke depannya karena pemasangannya itu sekalian dengan persalinan, kemudian Mbak Indri juga seperti Mbak tadi bilang tidak perlu bolak-balik lagi. Nanti kalau sudah pulang misalnya nih setelah persalinan, Mbak Indri pikir besok aja deh pasangnya gitu, tapi besok maaf saat sudah punya bayi kan pasti kerepotannya akan berbeda dengan saat belum memiliki bayi ya Mbak ya. Gitu. Jadi kan di rumah juga dengan segala macam mungkin situasi, kondisi Mbak Indri juga seperti apa, nanti harus balik lagi ke fasilitas dan ketemu bidan atau dokter untuk pasang IUD itu sebenarnya bisa lebih dipersingkat dengan langsung dipasang pada saat persalinan itu sendiri. Begitu Mbak. Gitu. Jadi bisa langsung gitu ya Mbak, nggak ada harus berapa lama gitu nunggu gitu, nggak apa-apa ya kalau yang implan atau IUD itu ya? Bisa langsung, makanya itu kan mungkin dari sekarang sih saya mencoba memberikan Mbak Indri informasi ini, jadi mungkin Mbak Indri mungkin sedikit banyak sudah tahu ya bahwa memang ada beberapa jenis alat dan metode yang bisa Mbak Indri pergunakan sebagai metode kontrasepsi untuk kemudian merencanakan kehamilan berikutnya. Dari sekarang mungkin Mbak Indri kalau misalnya bisa cari-cari info atau browsing atau mungkin ada yang tidak kurang jelas lagi bisa bertanya pada saya. Kemudian yang pasti harus berdiskusi dengan suami
untuk menentukan yang kira-kira Mbak Indri paling srek itu apa ya sama suami itu kira-kira apa ya tujuannya, kemudian misalnya menunda itu juga bagaimana, berapa tahun ke depan, seperti itu. Kalau sudah akan sangat lebih baik kalau sudah sebelum persalinan, sebelum hari H ya Mbak dan suami sudah menentukan apa yang ingin dipilih. Jadi pada saat persalinan pun sudah mantap memutuskan menggunakan alat atau metode kontrasepsi itu. Gitu Mbak Indri. Oke Mbak Farah, makasih ya Mbak ya. Jadi dapat bayangan lah sedikit-sedikit nanti Sedikit banyak kira-kira mungkin ya gimana. Mbak ya. Maksud saya tahu mungkin Mbak Indri juga mungkin masih ingin tahu apa lagi yang lain gitu. Kira-kira apa ya, masih ingin ngulik-ngulik lagi gitu loh Mbak. Misalnya nih kalau ya. Iya, terus gimana Mbak? Ya, misalnya ini kan nanti pada saat Mbak kemudian periksa kehamilan, Mbak juga bisa bertanya ke bidan atau ke dokter kandungan, Mbak juga bisa. Kemudian nanti kalau misalnya Mbak Indri tidak keberatan, ini berarti Mbak sudah masuk bulan kedua ya, bulan kedua nih kehamilan. Mungkin trimester kedua saya bisa ketemu Mbak Indri langsung, lebih enak ketemu Mbak Indri, mungkin sambil bawa contoh-contoh, mungkin sedikit contoh-contoh apa saja alat kontrasepsi yang bisa Mbak Indri lihat. Kemudian kalau bisa sekalian ketemu suami Mbak Indri, jadi mungkin bisa sekalian bisa lebih srek gitu ya Mbak. Jadi baik Mbak Indri maupun suami juga bisa saling berdiskusi langsung gitu dengan saya. Oh gitu. Lebih enak kalau misalnya boleh mungkin sekitar 1 bulan lagi saya ke rumah Mbak Indri ketemu Mbak Indri lagi gitu. Kira-kira gimana Mbak? Ya nggak apa-apa Mbak. Nanti kita chattingan aja gitu ya, nentuin kapan gitu bisa ketemu gitu ya. Kalau bisa sih Bu yang sekalian dengan suami ya Mbak ya. Oke. Ya udah Mbak. Ya, makasih ya Mbak ya. Ya, makasih banyak waktunya sudah mau diskusi dengan saya. Semoga ke depan semester depan lebih lancar ya Mbak. Ini kehamilannya semuanya sehat, Mbak Indri jaga kesehatan. Jangan lupa asupan gizinya dimantapkan Mbak. Masih di awal ya. Ya, makasih ya Mbak ya. Nah, itu aja. Makasih banyak Mbak Mari. Selamat siang Mbak Indri. Selamat siang Mbak.